Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumin nusyur, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir berkumpul bersama di tempat ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama kita, secara khusus sesuai dengan tema yang diamanahkan kepada kami, yaitu mengenai membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, kepada istri, sahabat, dan begitu juga kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah memberikan contoh teladan yang terbaik bagaimana semestinya menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga benar-benar rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan sayalah di antara kalian yang paling baik memperlakukan keluarga. Jadi ada dua hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi. Yang pertama sekali bahwa ternyata ukuran baik buruknya seseorang itu tidak hanya dilihat pada saat ia berinteraksi dengan orang lain di luar rumah, tapi ukuran baik buruknya seseorang itu juga tercermin pada saat dia berada di dalam rumah. Maka Nabi sampaikan yang paling baik di antara kalian yang paling baik memperlakukan keluarganya. Kan tidak jarang ibu ya, ada orang kalau dia di luar rumah bicaranya sopan, santun, lembut kepada atasan, kepada sahabatnya, kepada temannya, tapi ternyata di dalam rumah kasar kepada suaminya sendiri. Atau sebaliknya, mungkin ada laki-laki di luar rumah terkesan dermawan, suka mentraktir teman-temannya, ternyata di dalam rumah kikir terhadap istrinya sendiri. Jadi ukuran baik buruk itu tercermin bukan hanya pada saat berada di luar rumah, tapi yang paling utama yaitu pada saat berada di dalam rumah, bagaimana ia memperlakukan keluarganya. Bagian kedua yang Nabi sampaikan di dalam hadis tadi, bahwa Nabi lah yang paling baik memperlakukan keluarganya, sehingga Nabi itu adalah praktek yang paling sempurna terhadap tuntunan yang terdapat di dalam Al-Quran, termasuk tentu saja tuntunan bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga. Bu ibu sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, tema kita sore hari ini membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Istilah ini sangat populer
dan menjadi semacam merek lah untuk keluarga muslim yang ideal yang diharapkan. Sebetulnya istilah ini terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an pada surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Di dalam surah tersebut Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia telah menciptakan untuk kalian, ya, menciptakan dari anfusikum, dari jiwa atau dari diri kalian, aswaja, pasangan hidup. Jadi tidak dikatakan Bu ya, menciptakan istri, tidak, tapi aswaja, pasangan hidup. Artinya kalau laki-laki ya pasangan hidupnya istri, kalau istri berarti pasangan hidupnya suami. Jadi ayat ini ditujukan bukan hanya kepada laki-laki tapi juga kepada perempuan. Allah telah menciptakan untuk manusia itu aswaj, pasangan hidup. Litaskunu ilaiha. Apa yang diharapkan dari itu semua? Agar kalian merasakan ketentraman. Istilah Arabnya ya sakinah. Ya, merasakan ketentraman berada bersama-sama dengan pasangan hidupmu itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Dia telah menjadikan di antara kalian dengan pasanganmu tentunya mawaddah wa rahmah. Mawaddah dan rahmah. Nanti akan saya jelaskan apa itu mawaddah, apa itu rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi ayat inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar, sebagai acuan. Muncullah istilah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa artinya sakinah? Sakinah itu ketentraman, ketenangan. Tapi sebetulnya kalau kata sakinah itu dalam bahasa Arab, ketentraman atau ketenangan setelah sebelumnya ada gejolak, ada goncangan. Ya, jadi tidak langsung tenang, tidak langsung tentram. Awalnya ada gejolak, ya, ada goncangan-goncangan, lalu kemudian tenang. Itu namanya sakinah. Jadi tidak disebut sakinah kalau tidak didahului dengan goncangan-goncangan. Ya, artinya apa? Sebelum seseorang itu berumah tangga, dia merasakan goncangan-goncangan. Ya, goncangan jiwa. Ya, namanya pemuda-pemudi sebelum dia menikah pasti ada goncangan-goncangan jiwanya itu. Maka diharapkan dengan menikah, goncangan tadi kemudian menjadi tenang. Nah, itu namanya sakinah. Ya, sakinah. Bahkan goncangan ini akan tetap menyertai pernikahan. Sehingga tidak ada rumah tangga itu yang tidak ada masalahnya. Semua rumah tangga pasti ada masalahnya. Kalau misalnya saya tanya ibu-ibu, ada tidak di antara ibu-ibu yang tidak punya masalah dalam rumah tangga? Ada Bu, tidak ada masalahnya dalam rumah tangga. Nah, kalau ada yang menjawab, ada saya Ustaz, tidak ada masalahku, kemungkinannya cuma dua. Kemungkinan yang pertama tidak peka dengan masalah. Ada sebetulnya masalahnya itu cuma tidak peka saja. Nah, kemungkinan yang kedua memang dia belum menikah, makanya belum ada masalah rumah tangganya. Tapi semua yang sudah menikah peka dengan masalah pasti ada masalahnya. Nah, itu menimbulkan goncangan. Nah, tapi ketika goncangan itu bisa diatasi, kemudian yang dirasakan adalah sakinah, ketenangan dan ketentraman. Jadi pernikahan itu salah satu tujuan yang diharapkan yaitu untuk mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan. Karena itu ibu-ibu sekalian, kalau misalnya ada yang punya anak atau saudara atau keluarga yang selalu dilanda kecemasan dalam hidup, sering merasa gelisah, sakit-sakit kepalanya, tidak bisa sembuh, sudah banyak obat yang dikonsumsi kok tidak bisa sembuh-sembuh penyakitnya, sudah banyak usaha yang dilakukan tidak bisa hilang kecemasan dan kegelisahannya, dinikahkan saja. Insya Allah kalau sudah menikah maka Allah akan memberikan ketentraman. Goncangan itu kemudian akan menjadi hilang, berganti dengan sakinah, ketenangan. Nah, kemudian yang berikutnya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Allah menjadikan dalam pernikahan antara suami dan istri itu ada mawaddah dan rahmah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu cinta yang ada plusnya, ada tambahannya, bukan sekedar cinta. Ya, kalau cinta itu bahasa Arabnya hub. Cinta itu mailul qalbi ila syai', kecenderungan hati kepada sesuatu, itu cinta. Tapi kalau mawaddah, cinta plus. Plusnya apa? Yaitu ketika jiwa sudah kosong, ketika melihat pasangan hidup, sehingga tidak melihat lagi ada kekurangannya, tidak diperhatikan lagi. Kan semua orang pasti ada kekurangannya. Tapi kalau misalnya objek itu sudah tidak dilihat lagi, tidak diperhatikan lagi kekurangannya, itu namanya mawaddah. Contoh yang paling nyata itu cinta sama anak. Ya, bagaimanapun kekurangannya anak kan kita tidak terpengaruh cintanya itu kepada anak. Dan berkurang-kurang itu cinta orang tua kepada anak. Itu namanya mawaddah. Ya. Cinta plus, bukan sekedar cinta. Nah, kalau misalnya seorang laki-laki mencintai istrinya seperti itu, atau perempuan mencintai suaminya sudah seperti itu, bagaimanapun kekurangan suami itu tidak mempengaruhi perasaan cintanya, itu disebut mawaddah. Itu yang diharapkan. Kalaupun tidak bisa sampai pada level itu, paling tidak ada rahmah. Rahmah itu kira-kira kalau bahasa Indonesianya ada rasa iba, ya, ada perasaan kasihan. Ya, jadi rumah tangga itu yang paling maksimal kalau bisa sampai pada level mawaddah. Misalnya tidak bisa sampai pada level mawaddah, paling tidak ada rahmah, sehingga ini bisa menjadi modal untuk mempertahankan rumah tangga. Ketika sudah melihat, suami saya banyak kekurangannya, berarti bukan mawaddah lagi, bukan udah dilihat ini kekurangannya, minimal tetap ada rahmah. Ya, atau laki-laki misalnya sudah melihat istrinya banyak kekurangan, jangan kemudian banyak kekurangan lebih baik kita pisah saja. Jangan, minimal rahmah itu yang bisa mempertahankan rumah tangga. Kalaupun misalnya sudah tidak ada lagi rahmah, masih ada modal terakhir. Apa itu? Pahamilah bahwa pernikahan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Di surah An-Nisa ayat 21, Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan pernikahan itu dengan mitsaqan ghaliza. Mitsaq artinya perjanjian, ghaliza artinya kokoh dan kuat. Jadi cuma 3 saja perjanjian di dalam Al-Qur'an yang diistilahkan dengan mitsaqan ghaliza. Perjanjian yang kokoh dan kuat. Yang pertama perjanjian antara Allah dengan para rasul, khususnya rasul ulul azmi. Yang kedua perjanjian antara Allah dengan Bani Israel, yang keras kepala itu. Dan yang ketiga pernikahan. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah ikatan yang sangat kokoh dan kuat. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan, ittaqullaha fin nisa. Wahai para laki-laki, bertakwalah kalian kepada Allah dalam hal memperlakukan istri. Kenapa demikian? Ya, kalian telah menghalalkan furujahunna, kemaluan mereka, dengan menggunakan kalimat Allah. Jadi mesti dipahami bahwa pernikahan itu adalah amanah. Nah, jadi kalau tidak bisa sampai pada level maksimal, tidak ada mawaddahnya, minimal masih ada rahmalah, ada rasa iba melihat pasangan hidup. Ya, itu kita jadikan sebagai modal untuk mempertahankan rumah tangga. Rahmah pun sudah tidak ada, maka lihatlah pernikahan itu sebagai sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga rumah tangga tetap bisa bertahan. Nah, kemudian yang berikutnya, pernikahan juga dimaksudkan untuk memperoleh anak keturunan. Anak keturunan. Nah, itulah satu-satunya cara di dalam agama untuk mendapatkan anak keturunan yang sah. Ya. Sehingga Rasulullah SAW berpesan, tazawwadu al-wadud al-walud, fa inni mukasir bikumul umam. Wahai para laki-laki, kalau mau cari istri, carilah istri yang wadud, punya sifat kasih sayang. Cari istri yang walud, ya, yang subur, yang bisa dan siap memberikan anak yang banyak. Nah, itu pesannya Nabi, Bu. Jadi cari istri yang punya sifat kasih sayang dan subur, ya, bisa memberikan anak yang banyak. Ya. Fa inni mukasir bikumul umam. Karena saya senang membanggakan banyaknya umat saya di hari kemudian. Jadi kalau ibu-ibu tidak mau punya banyak anak, berarti ibu mau membuat sedih hatinya Nabi. Karena yang membuat senang hatinya Nabi kalau umatnya banyak.
Nah, supaya umatnya banyak, perbanyak anak, perbanyak anak keturunan. Kalau misalnya orang mengatakan 2 anak cukup, ya benar juga itu, Bu. Nih. Ya. Artinya apa? Kalau 1 anak itu masih kurang. Kalau 2 baru cukup. Ya dah. 3 itu yang baik. 3 yang baik. Kalau 4 baik sekali. Kalau 5 istimewa. 6 tambah istimewa. 7 semakin istimewa. 8 yang luar biasa. 9 spesial. 10 yang mantap. Kalau 11 tim sepak bola itu. 12 satu lusin. Perbanyak anak keturunan. Ya, meskipun mohon maaf kalau saya sendiri berapa nih? Berapa saudara? 6. Oh, 6 ya. 6. Ini anak keberapa nih, Sa? Terakhir. Anak terakhir. Untuk sekarang. Mungkin tahun depan ada lagi. Baik, ibu-ibu yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernikahan itu sarana untuk mendapatkan anak keturunan. Yang berikutnya, pernikahan juga bisa mendatangkan rezeki, dan itu jaminan Allah, Bu, ya, di dalam Al-Qur'an. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau tadinya mereka fakir, Allah akan membuat kaya setelah menikah. Jadi kalau misalnya orang berprinsip kaya dulu sebelum menikah, ya mestinya menikah dulu. Setelah itu Allah akan memberikan kekayaan kepada kita. Ya? Nah, Nabi juga di dalam hadis itu berpesan, iltamisur rizqa fis sawad. Carilah rezeki dalam pernikahan. Jadi cari rezeki dalam pernikahan. Ibu-ibu yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang berikutnya, pernikahan itu untuk kesempurnaan agama. Kesempurnaan agama. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasawwajal abdu faqad kamula nisfu dini, falyattaqillaha fin nisfil baqi." Kalau seorang hamba itu sudah menikah, sempurna separuh agamanya, maka tinggal dia bertakwa pada separuh yang tersisa. Tapi ini semua baru bisa kita raih kalau tuntunan agama itu benar-benar diperhatikan. Ya, kalau tuntunan agama tidak dilaksanakan, pernikahan tidak akan mendatangkan sakinah. Justru yang terjadi apa? Percekcokan. Ya, tidak menumbuhkan mawaddah dan rahmah. Justru pertengkaran. Itu terjadi bukan salah pernikahan, tapi karena tidak melaksanakan tuntunan agama yang berkaitan dengan pernikahan. Apa saja itu? Yang paling utama niatnya dulu. Apa niatnya menikah? Ya, jadi menikah itu niat untuk melaksanakan perintahnya Allah dan menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menikah hanya karena ikut-ikutan, karena takut terlambat menikah. Apalagi kalau hanya pertimbangan dunia, Bu. Kata Nabi, kalau ada yang memilih pasangan hidup hanya lihat harta, tidak akan ada yang dia dapat dalam pernikahan kecuali kemiskinan. Kalau ada yang memilih pasangan hidup hanya karena status sosial, tidak akan ada yang dia dapatkan dalam pernikahan kecuali kehinaan. Tapi siapa yang memilih karena agama, karena akhlak, insya Allah akan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu Nabi pesan baik-baik. Ini ada pesan untuk laki-laki. Nabi berpesan, tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu biasanya dinikahi 4 pertimbangan utamanya. Seorang laki-laki ketika mau menikahi seorang perempuan, 4 pertimbangan utamanya. 5 liha, ada yang lihat hartanya. Wali jamaliha, ada yang lihat kecantikannya. Wali nasabiha, ada yang melihat nasabnya, keturunannya. Wali diniha, ada yang melihat agamanya. Tapi Nabi kemudian berpesan, fasfar bizatid din, pilih karena agama. Pilih karena agama. Seandainya mau dikasih skor, itu harta, kecantikan, keturunan, skornya 0. Agama skornya 1. Jadi kalau ada yang punya istri cantik, kaya, keturunan bangsawan, agamanya tidak ada, skornya berapa? 0, 0, 0. Tidak ada nilainya. Tapi meskipun istri kurang cantik, ya, tidak kaya, keturunan biasa-biasa, agamanya bagus, minimal sudah ada skornya 1. Sudah agama bagus, cantik lagi jadi 10, tambah 0-nya. Ya, terus kaya lagi jadi 100. Keturunan bangsawan jadi 1000.
tapi harus ada angka 1 di depannya agamanya. Itu pesan untuk laki-laki. Sebaliknya bagi perempuan, yang Nabi pesan itu bukan perempuannya, tapi orang tua perempuan. Nabi berpesan kepada orang tua perempuan. Apa pesannya Nabi? Ya. Apabila ada laki-laki, iza atakum, yang mendatangi kalian, man tardauna dinahu wa khuluquhu, laki-laki itu kamu suka agamanya, suka akhlaknya. Jadi ini ada laki-laki datang ke rumahnya ibu-ibu, bagus agamanya, bagus akhlaknya, datang dengan maksud untuk melamar anak perempuannya ibu, ya, dan agamanya sudah disukai, akhlaknya bagus. Maka kata Nabi, fasawwijuhu, terima lamarannya, nikahkanlah dia dengan anakmu. Wa illa, jika tidak, fafasadun kabir, akan muncul kerusakan yang besar. Wa fitnatun fil ardi, dan akan muncul fitnah di atas muka bumi. Kan tidak jarang ibu ya, ada laki-laki yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, datang melamar, tapi ditolak lamarannya karena pertimbangan dunia. Nah, anak perempuannya ditanya, di mana kerja itu laki-laki? Nah, Pak guru mengaji. Jangan dulu deh kalau guru mengaji, ditolak kasihan kalau guru mengaji. Ya, di mana pekerjaan? Guru honor. Jangan dulu kalau guru honor. Kalau yang pegawai negeri langsung diterima, apalagi yang kerja di perusahaan besar yang banyak gajinya langsung diterima. Pertimbangan dunia. Jangan bu, kalau dunia semata-mata. Penting agamanya bagus, akhlaknya bagus, terimalah. Insya Allah pernikahan itu diberkahi oleh Allah. Nah, dunia akan Allah datangkan. Nah, jadi niatnya dulu yang diluruskan. Terus miliki ilmunya, bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga. Ya, ada kewajiban, ada hak. Misalnya Quran membahasakan kan begini, karena ini temannya sesuai dengan Al-Quran. Di Al-Quran itu dibahasakan begini bu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu pakaian suami, suami itu pakaiannya istri. Apa maksudnya pakaian? Fungsi utama pakaian itu kan penutup aurat, ya kan? Fungsi utamanya pakaian menutupi aurat. Jadi suami itu harus menutupi aurat istri, istri juga menutupi aurat suami. Ibu-ibu wajib menutupi auratnya suami. Aurat dalam arti kekurangannya, kejelekannya, keburukannya, cacatnya, aibnya. Paling rendah kedudukan perempuan di hari kemudian, istri yang mengumbar aib suaminya kepada orang lain. Itu paling rendah kedudukannya di hari kemudian. Ya, memang boleh menceritakan kekurangan suami bu, kalau disampaikan pada orang yang tepat dengan maksud meminta nasihat. Kan pernah juga di masa Nabi ada seorang istri namanya Hindum, datang ke Nabi terus cerita, ya Rasulullah, inna zauji rajulun sahihun, itu suamiku ya Rasulullah kikir sekali. Nah, dia cerita kikirnya suaminya, berarti kekurangan suami kan dia cerita. Tapi itu boleh karena ceritanya sama orang yang tepat, ceritanya ke Nabi, dan tujuannya itu mau minta nasihat. Nah, seperti apa kata Hindu, bolehkah saya ini sebagai istri ya Rasulullah mengambil harta suami saya diam-diam tanpa harus minta izin? Nah, ini bagus pertanyaannya bu. Apa boleh seorang istri mengambil harta suami, mengambil uang suami diam-diam tanpa minta izin? Boleh enggak bu? Boleh enggak? Boleh enggak istri ngambil uang suami diam-diam tanpa minta izin? Nah, boleh enggak? Apa jawaban Nabi? Nabi jawab, khuzi ma yakfika wa waladik bil ma'ruf. Silahkan ambil untuk dirimu dan anak-anakmu. Jadi boleh istri mengambil harta suami diam-diam tanpa minta izin kalau suaminya kikir. Tapi kalau tidak kikir tidak boleh. Itu pun diambil dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik. Maksudnya sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Kalau sesuai keinginan biar diambil semua, dah habis-habis itu keinginannya. Nah, itu fungsi utama pakaian, penutup aurat. Apalagi fungsi pakaian yang lain untuk keindahan. Kan ibu tadi sebelum kesini butuh waktu beberapa menit untuk berhias. Jadi suami itu memperindah akhlak istri, istri memperindah akhlak suami. Nah, terus yang ketiga, pakaian itu berfungsi untuk perlindungan. Jadi suami memberikan perlindungan kepada istri dan istri menjadi sumber ketenangan bagi suaminya. Saya jujur ibu, beberapa laki-laki itu cerita ke saya itu terpaksa saya bohongi istriku. Kenapa pak?
Kalau saya jujur malah dicurigai. Biasa bohongi saja. Ya. Kalau jujur malah dicurigai. Maksudnya gimana? Nah, kalau ditanya dengan siapa? Dengan teman-teman, perempuan. Perempuan, tapi kalau saya jawab iya dicurigai lagi. Kalau tidak ada hubungan apa-apa, hubungan kerja saja. Nah, itu Bu. Jadi istri itu mestinya menjadi sumber ketenangan bagi suami. Nah, terus untuk laki-laki, meskipun ibu-ibu semua yang hadir, laki-laki itu kan juga punya kewajiban. Kewajibannya apa? Sebagai kepala keluarga, menjadi pemimpin bagi istri. Yang kedua, wajib untuk memperlakukan istri dengan cara yang santun. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istrimu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu Bu dengan cara yang baik meskipun tidak ada lagi cinta. Ya. Karena sebetulnya yang membuat rumah tangga itu bertahan bukan cinta. Bukan cinta yang membuat rumah tangga bertahan. Cinta itu bisa berkurang bahkan bisa hilang. Yang membuat rumah tangga itu bertahan iman. Selama kita punya iman bertahan itu rumah tangga. Ya, karena dengan iman itulah sekalipun cinta tidak ada, tetap pasangan hidup akan diperlakukan dengan cara yang baik. Tapi kalau berpegang kepada cinta, begitu hilang cintanya, apalagi ya kemudian ada masalah, maka berakhirlah rumah tangga tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang berikutnya, suami wajib menafkahi istri. Biar ibu-ibu kerja, ibu-ibu kerja. Bahkan meskipun gajinya ibu lebih besar daripada gaji suami, tapi tidak menggugurkan kewajiban suami untuk menafkahi ibu. Nah, terus di sisi lain bagi istri, Nabi kan pernah ditanya itu, Ayyun nisa'i khair, istri yang baik itu yang bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, istri yang baik itu idza ra'aitaha tasurruh, kalau dipandang suaminya menyenangkan hati. Nah, itu istri yang baik itu, dipandang suami menyenangkan hati. Saya yakin kalau begini modelnya ibu-ibu pasti menyenangkan hati suami. Saya saja tadi, maksudnya awalnya saya capek, saya agak mengantuk, saya baru pulang dari kota. Saya ke Manado, Balikpapan, pulang saya. Tapi begitu lihat ibu-ibu, hilang capek saya tuh, senang hati saya. Iya, apalagi suaminya. Ya, tapi pertanyaannya, kira-kira lebih bagus mana modelnya ibu, sekarang atau di rumah? Oh, berarti salah model yang di rumah itu. Salah model yang di rumah. Ibu-ibu kan mestinya berhiasnya untuk suami, bukan untuk teman-teman majelis taklim atau untuk ustadz yang kasih pengajian, tapi untuk suami. Ya? Nah, terus yang kedua, istri yang baik kata Nabi, iza amartaha tuti'uk. Kalau diminta suami melakukan sesuatu, dia taat. Taat. Jadi istri wajib mentaati suami selama apa yang diperintahkan suami itu bukan kemaksiatan. Jadi selama suami tidak memerintahkan kemaksiatan, meskipun hal-hal yang mubah, ibu wajib mentaatinya. Dan pahalanya besar sekali, Bu. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa samat sahraha wa ata'at ba'laha wa hasanat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Kalau ada perempuan dia bisa jaga salat 5 waktunya, dia bisa jaga puasanya, dia taat sama suaminya, dia pelihara kesuciannya, maka malaikat berkata kepadanya, silahkan ibu masuk surga, pilih sendiri mau masuk surga lewat pintu yang mana. Itu kalau taat sama suami. Seandainya manusia itu bisa sujud kepada manusia yang lain, kata Nabi, saya akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Seandainya bisa, Bu, cuma tidak bisa. Ya. Nah, terus yang berikutnya, istri yang baik kata Nabi, iza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik. Kalau suaminya tidak ada di rumah, dia bisa menjaga harta suami dan bisa menjaga kehormatan dirinya. Ya, jadi bisa jaga harta suaminya dan bisa menjaga kehormatan dirinya. Terus penting juga untuk saya sampaikan, tidak ada yang sempurna di atas permukaan bumi dan di bawah kolong langit. Ibu ya, karena yang sempurna itu hanya Allah pencipta langit dan bumi. Jadi tidak ada, Bu, suami yang sempurna. Kalau ibu merasa saya tidak bahagia, kenapa ya suami saya tidak sempurna, biar diganti dengan siapapun tidak akan pernah bahagia. Karena tidak ada suami yang sempurna. Jadi yang membuat seseorang itu bahagia dalam pernikahannya bukan ketika pasangan hidupnya sempurna, tapi yang membuat dia bahagia ketika bisa menerima pasangan hidupnya dengan cara yang sempurna.
Dia hargai semua kelebihannya dan dia pahami semua kekurangannya. Terus yang kedua, sekali lagi semua rumah tangga pasti ada masalahnya. Tapi kata kuncinya niat baik menyelesaikan masalah. Biar masalah itu besar sekali, tapi selama suami istri masih ada niat baiknya untuk menyelesaikan, selesai itu masalah. Tapi biar awalnya masalahnya kecil, sepele, ringan, tapi tidak ada niat baik menyelesaikan, semakin lama itu masalah akan semakin membesar. Jangankan rumah tangga kita ini manusia biasa, Bu. Rumah tangga Nabi pun biasa diterpa masalah. Biasa diterpa masalah. Ada satu masalah besar misalnya yang pernah dialami rumah tangga Nabi, ketika istrinya Nabi Aisyah radhiyallahu anha dituduh melakukan perselingkuhan. Ini Aisyah, Bu, dituduh melakukan perselingkuhan. Dan itu menggoncang rumah tangganya Nabi. Nabi memang tidak menerima langsung isu itu, tapi juga tidak langsung membantah dan langsung menolak. Gelisah Rasulullah. Sampai-sampai perlakuannya terhadap Aisyah itu berubah. Menjadi dingin Nabi terhadap Aisyah. Aisyah yang tidak tahu apa-apa ini hanya jadi sakit. Karena perlakuan Rasulullah SAW yang tiba-tiba berubah itu. Sehingga Aisyah minta izin untuk pulang dulu ke rumah orang tuanya. Nanti di rumah orang tuanya barulah ketahui ternyata ada isu ini. Ada isu yang beredar. Aisyah difitnah melakukan perselingkuhan. Kapan masalah ini selesai? Ketika Allah sendiri yang turunkan wahyu, meluruskan berita tersebut, membersihkan Aisyah dari tuduhan. Allah yang sudah turunkan wahyu, maka Nabi tentu mempercayai dengan sepenuh hati. Di rumah tangga Nabi saja ada masalahnya, apalagi rumah tangga kita. Tapi sekali lagi, selalulah kedepankan niat yang baik untuk menyelesaikan masalah. Kalau bisa masalah itu selesaikan dulu berdua. Jangan langsung cerita ke sana kemari, apalagi bikin status dan sebagainya. Tidak bisa selesai berdua, bisa kita libatkan pihak keluarga dulu yang terdekat, yang terlalu banyak yang tahu. Itu, Bu, ya, karena semakin banyak yang tahu itu semakin ruwet permasalahannya, semakin susah untuk diselesaikan. Nah, yang paling penting Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ini kesabaran dalam menjalani kehidupan rumah tangga, karena pasti ada permasalahannya. Semoga kita sabar menjalaninya, selalu kita kembalikan kepada Al-Qur'an. Ada masalah kita lihat bagaimana tuntunan Al-Qur'an menyelesaikan masalah tersebut, sehingga pada akhirnya diharapkan rumah tangga kita semua bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Saya kira itu pengantarnya. Seperti biasa, kalau ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada ibu-ibu sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.